selamat sore semuanya. Teman-teman kita bisa kasih salam ke teman-teman kita di rumah. Halo, sip. Untuk mengawali ibadah siu kita hari ini, kita akan berdoa pembuka. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah kumpulkan kami Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau tahu Bapa keadaan tidak kondusif untuk kita berkumpul dan bersekutuan Tuhan. Namun Tuhan dengan ibadah ini kita dapat saling mengerti Tuhan antara anggota-anggota siu dan kita dapat memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami naikkan doa ini kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, gimana nih semangatnya di rumah? Kita awali semangat kita hari ini dengan menyanyikan pujian kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta Tuhan, dan Dia yang layak dipuji dan disembah. Kita naikkan layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat malam teman-teman pemuda GBS yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan telah menolong dan memberkati kami sehingga Engkau mungkinkan kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan untuk Engkau berikan hatimu, berikan kepikiranmu sehingga kami boleh mengerti dan kami mau belajar untuk melakukannya. Engkau tolong anakmu dengan segala keterbatasan yang ada, kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang akan memimpinya. Kami tahu Tuhan Kau yang ada di tengah kami sehingga pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, rekan pemuda, di sore hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema tentang integritas. Sudah menjadi kamus umum ya, kata integritas itu berarti konsep yang menunjukkan konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi konsisten ya, dari kata konsisten, konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, integritas sendiri itu akan teruji gitu ya, akan teruji apabila diperhadapkan dengan persoalan gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi bagaimana integritas itu dapat teruji dan berhasil dengan baik. Kita akan buka dulu dari Kitab Kejadian pasal yang ke-39, ini ayat yang tidak asing lagi, yaitu tentang kisah Yusuf. Kita lihat di dalam ayat yang ke pasal 39 sampai pasal yang ke-50 ini ada 3 hal gitu ya. Ada persoalan besar yang sedang dihadapi oleh Yusuf di mana integritasnya itu teruji dan dia mendapatkan satu kemenangan. Yang pertama adalah ujian kemurnian pribadi. Ujian kemurnian pribadi ini biasanya seringkali dihadapi oleh orang muda yang jauh dari orang tua ya, jauh dari rumah seperti itu. Teman-teman yang tinggal di kos atau teman-teman yang tinggal di luar kota biasanya pasti akan mengalami hal seperti ini. Masalah kekudusan hidup. Di dalam pasal 39 ayat 7 sampai ayat 13 dikatakan bahwa selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa integritas Yusuf itu harus dipertaruhkan. Kekudusan hidup Yusuf harus dipertaruhkan. Bagaimana istri Potifar
itu tidak hanya menggoda begitu ya, tidak hanya menggoda. Di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi Yusuf. Yusuf itu dijelaskan di situ juga bahwa dia itu mempunyai paras yang elok. Siapa saja bisa tertarik dengan Yusuf seperti itu ya. Siapa saja bisa tertarik. Tetapi karena dia memiliki integritas yang luar biasa, rasa hormat, rasa takutnya kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan satu kemenangan. Di bagian kedua, integritas bisa teruji adalah kesempatan untuk membalas dendam. Kalau kita baca mulai dari pasal yang ke-42 sampai pasal yang 45, di sini kesempatan Yusuf untuk membalas dendam gitu ya, membalas dendam kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Pada saat usia 17 tahun Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual ke kaum Ismail, setelah itu dibawa ke Mesir, dijadikan budak, dan sampai pada akhirnya terbelilah dia oleh Tuan Potifar. Nah, hal yang dialami di pasal 39 ini merupakan satu kesakitan, maksudnya seperti itu ya, kesulitan yang sedang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi waktu 13 tahun ini tidak waktu yang sangat singkat buat Yusuf ya untuk menghadapi kenyataan yang ada. Tetapi Yusuf di sini tetap mendapatkan satu kemenangan. Karena apa? Di pasal yang ke-45, pada saat di Israel, di Kanaan itu mengalami kekurangan makanan minuman seperti itu ya, musim paceklik, saudara-saudaranya pergi ke tempatnya Yusuf, di mana pada saat itu Yusuf menjadi Perdana Menteri, wakil daripada Raja Fir'aun. Ada kesempatan sebetulnya Yusuf untuk membalas, tetapi Yusuf tidak melakukannya. Bahkan di pasal yang ke-50 dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf merasa bahwa kehadirannya di tengah-tengah saudara-saudaranya pada saat dia harusnya ada kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu integritasnya itulah yang menopang dia, yang memberikan satu kekuatan bahwa kalau saya ada di sini, penderitaan yang saya alami yang mendatangkan kebaikan itu bukan hanya semata-mata ya karena perbuatan kamu, tetapi dia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu membawa satu kemenangan buat dia. Bagian yang ketiga, integritas itu teruji pada saat Yusuf harus menghadapi kematian. Di pasal 50 pada ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan menciumi dia. Ini adalah kematian yang sedang dialami oleh Yakub ayahnya. Apa kaitannya dengan integritas yang dipertaruhkan oleh Yusuf? Pada saat ayahnya meninggal, harusnya begitu ya, harusnya karena dia tinggal di Mesir, adat istiadat Mesir itu menjadi satu kebudayaan yang harus dilakukan untuk setiap orang yang meninggal pada saat itu. Tetapi Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia bisa menjunjung nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai kebaikan yang telah ditanamkan orang tuanya kepada hidupnya, sehingga dia mengabaikan kebudayaan itu dan dia katakan, aku akan bawa ayahku pulang ke Kanaan. Dan dia melakukan pemakaman di Kanaan secara khusus di Gua Makpela yang telah dibeli Abraham. Ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-50. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu
untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Ini ujian yang dihadapi oleh Yusuf. Integritasnya ditunjukkan di situ. Bahkan di pasal 50 ayat 24, pada saat Yusuf sendiri, pada saat dia menghadapi kematiannya, dia katakan, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini juga sebetulnya kenapa Yusuf mengeluarkan kata-kata seperti ini ya, kata-kata seperti ini kepada saudara-saudaranya. Kalau sebetulnya yang merasa takut itu saudara-saudaranya ya, karena dia harus ditinggal oleh Yusuf pada saat itu. Tetapi Yusuf sendiri, iman yang dimilikinya itu yang memampukan dia untuk menyatakan bahwa Allah pemelihara, Allah yang providensia itu akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya. Jadi iman yang kuat itulah yang memampukan Yusuf untuk berani menghadapi kematiannya dengan tidak rasa takut. Bahkan dia memberikan pesan kepada saudara-saudaranya bahwa dia pun harus dibawa pulang nantinya. Tulang-tulangnya dibawa ke Kanaan. Hal apa yang membuat berhasil dalam mempertahankan integritas? Ini adalah bagian yang kedua. Hal apa yang membuat berhasil dalam mempertahankan integritas? Yang pertama, Yusuf tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Integritas Yusuf itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Di pasal 39 ayat 23, 21, 23, bahkan Yusuf mengambil keputusan yang tegas untuk tidak berbuat dosa kepada Allah. Dia berani berkata tidak akan dosa, gitu ya. Bahkan dia menjaga kekudusan hidupnya, meskipun Potifar setiap hari ini membujuk dia untuk melakukan hal-hal yang berdosa, tetapi Yusuf berkata tidak. Karena apa? Dia tahu saya ini orang Yahudi, saya ini orang Israel. Saya harus bertanggung jawab dengan tidak mengingini istri orang lain, seperti itu ya. Nah, akibat daripada Yusuf mempertahankan imannya ini, maka Tuhan membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Ini sudah dari awal. Pada saat Yusuf mengikuti Potifar, Tuan Potifar, Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, orang muda GBS Sakinah? Sebagai pemuda, marilah kita memiliki konsistensi dalam pikiran kita, dalam perkataan dan dalam perbuatan. Berarti apa? Kita tidak pelin-pelan ya. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang tidak pelin-pelan. Berkata A di atas A. A ya A gitu ya. Dalam pikiran, dalam hati saya, yang keluar perbuatan saya juga A. Orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang memiliki integritas. Memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab. Apapun yang telah Tuhan berikan buat kita, mari kita mempertanggungjawabkan. Karena apa? Bukan karena saya bekerja, saya melakukan pelayanan yang selama ini kita lakukan, itu supaya saya dipuji orang, tidak. Tetapi karena panggilan saya gitu ya. Dari kata integritas itu adalah kejujuran. Meskipun orang lain tidak melihat, saya tetap melakukan. Karena apa? Tuhan yang melihat saya. Menjaga prinsip dan nilai yang telah diyakini. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Bahwa apapun yang saya lakukan itu semua harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menuntun langkah saya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang 150.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menolong kita supaya kita memiliki satu integritas yang kuat meskipun orang lain tidak melihat saya, orang tua saya tidak melihat, tapi kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun saya untuk melakukannya. Biarlah kebenaran di malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Kita tidak hanya mendengar, tapi kita mau belajar melakukannya sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah ditaburkan. Bagaimana kami belajar seperti Yusuf yang memiliki satu integritas yang tinggi karena kehidupan, kekudusannya di dalam Tuhan. Karena roh yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan yang ditunjukkan sehingga dia boleh berani berkata tidak. Begitu juga dengan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan anak-anak-Mu untuk belajar melakukannya. Sehingga kehidupan kami dimanapun kami berada boleh berhasil di nama Tuhan yang ditinggikan. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk masa depan kami. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Karena di saat kami melangkah mengikuti tuntunan Tuhan, maka Tuhan yang akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami juga tetap berdoa untuk gereja kami dengan siap pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Tuhan, Engkau juga yang akan menolong, memampukan kami untuk tetap setia. Meskipun situasi, kondisi tidak memungkinkan kami, tapi ajari kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, setiap pemimpin kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati hikmat, marifat. Kiranya Tuhan anugerahkan sehingga presiden, bahkan kabinet yang ada boleh mengambil keputusan dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus, dengan epidemi Tuhan Yesus yang ada saat ini, kami rindu Tuhan Engkau tetap menjagai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Bahkan kami rindu juga Tuhan kehadiran kami Tuhan boleh menjadi berkat. Biarlah kami boleh Tuhan Yesus menghalau segala penyakit yang ada Tuhan Yesus. Biarlah virus ini Engkau halaukan, Engkau hancurkan sehingga kami boleh sehat, kami boleh lagi beribadah, bahkan kami boleh menikmati kehadiran bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang ada di tengah kami. Kiranya Tuhan yang akan mendatangkan berkat buat kami. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus yang telah menebus, yang telah memberikan kehidupan kekal buat kami, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan Tuhan curahkan dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.